Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fendi Rasyala Putri Azara dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pelanggaran hukum di lingkungan sekitar. Di sini saya mempresentasikan judulnya Polisi Tahan 17 Tersangka Kerusuhan Unjuk Rasa Dana Desa. Materi yang akan saya sampaikan yaitu pengertian pelanggaran hukum, faktor penyebab, jenis pelanggaran hukum, ketentuan peraturan atau undang-undang yang dilanggar, sanksi yang akan diterima, dan solusinya. Berikut adalah materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, tentang pengertian pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum adalah tindakan seseorang atau sekelompok yang melanggar hukum atau tidak sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum juga bentuk pembangkangan terhadap hukum yang berlaku. Lalu, kronologi kasus. Jadi, unjuk rasa dana desa ini terjadi tanggal 29 Juni 2020. Warga berunjuk rasa menuntut pemberhentian Kepala Desa Mompang Julu Henry Hasibuan yang dinilai membuat kebijakan menyimpang terkait pembagian bantuan dan penggunaan dana desa. Lalu, warga memblokade Jalan Lintas Sumatera Jalinsum. Aksi tersebut berujung tindakan anarkitis. Massa melempari polisi dan membakar 1 sepeda motor dan 2 mobil, termasuk kendaraan dinas Wakapolres Madinah. 6 polisi terluka akibat lemparan. Kerusuhan unjuk rasa ini reda tanggal 30 Juni 2020 subuh setelah Henry Hasibuan membuat surat pengunduran diri dari posisi kepala desa. Lalu, Polres Mandailing Natal atau Madinah menetapkan belasan orang sebagai tersangka terkait aksi unjuk rasa bantuan sosial COVID-19 dan dana desa yang terjadi di Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Madinah. Lalu, Polres Mandailing Natal atau Madinah menetapkan belasan orang sebagai tersangka terkait aksi unjuk rasa bantuan sosial COVID-19 dan dana desa yang terjadi di Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal atau Madinah. Jadi, polisi sudah menangkap 17 orang tersangka yang terdiri dari 14 orang laki-laki dewasa, kemudian seorang wanita, dan remaja berusia 16 dan 17 tahun. Sebenarnya dari 17 orang tersebut itu ada 3 orang yang sudah menyerahkan diri yang berinisial A, TA, dan KA. Lalu ada faktor penyebabnya. Yang pertama, melakukan unjuk rasa dengan pengerusakan terhadap barang atau pembakaran, melawan perintah petugas yang mengakibatkan luka dan atau menghasut orang untuk melakukan perbuatan pidana, dan yang terutama, menuntut pemberhentian kepala desa yang dinilai membuat kebijakan menyimpang terkait pembagian bantuan dan penggunaan dana desa. Lalu, jenis pelanggaran hukum pada kasus ini adalah unjuk rasa anarkis yang termasuk bentuk pelanggaran hukum perbuatan tercela. Setelah ada jenis pelanggaran hukum, ada juga ketentuan peraturan atau undang-undang yang dilanggar. Para pelaku ini dijerat pasal 187 atau pasal 170 dan atau pasal 214 ayat 1 dan atau pasal 192 dan atau pasal 160 KUHP pidana. Pasal 187 dinyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, maka ia akan diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Pasal 170, barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Pasal 192 KUHP, barang siapa dengan sengaja menghancurkan atau merusak atau membuat benda atau bangunan itu tak dapat dipakai lagi untuk lalu lintas atau umum, diancam pidana penjara paling lama 9 tahun. Pasal 160 KUHP, barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Lalu ada sanksi yang akan diterima oleh pelaku. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau pasal 187 KUHP, pidana penjaranya paling lama 12 tahun.
Pasal 170 KUHP diancam pidana penjaranya 5 tahun 6 bulan. Dan pasal 192 KUHP pidana penjara selama 9 tahun. Serta pasal 160 KUHP pidana penjaranya selama 6 tahun. Lalu, apa solusinya untuk kasus ini? Solusinya adalah yang pertama, jika kamu sebagai pemimpin, kamu harus mendengarkan aspirasi warga. Yang kedua, membuat kebijakan yang baik dan benar agar tidak merugikan warga. Menggunakan dana desa dengan secara baik dan jujur agar dipercaya oleh warga. Karena kalau sudah dipercaya oleh warga, kepercayaan itu tuh bakal susah lagi didapetin. Kalau misalnya kamu berbohong sebagai pemimpin dan menggunakan dana itu untuk hal yang tidak benar. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.